Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'izal mustami'in ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamij at-ta'allum an ba'd. Ma zilna ma'a kitab at-tafsir fi tafsir الذي ألفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أعزائي المستمعين، في هذا الصباح بإذن الله تعالى سنواصل حديثنا في هذا التفسير في الآية 159 ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir al-ayah dan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan berkaitan dengan ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada dosa, tidak ada masalah jika orang-orang yang Ansar itu ya bertawaf lagi antara Safa dan Marwah. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ayat itu turun ya, kaum Ansar itu merasa ragu-ragu dengan perbuatan tawaf antara Safa dan Marwah karena menurut mereka itu dulu adalah peninggalan orang-orang jahiliyah, peninggalan orang-orang kafir Quraisy ya. Sehingga mereka merasa kalau tawaf itu sama dengan mengikuti kaum jahiliyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itu juga tidak apa-apa, bahwa itu termasuk bagian daripada manasik haji atau manasik umrah. Nah, jadi memang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syariat atau manasik haji itu sudah ada pada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tapi karena seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan berlalunya waktu dan silih bergantinya kondisi akidah yang ada di bangsa Arab atau di Quraisy khususnya, begitu pula berubah pula manasik haji ini. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Tapi ada juga yang tetap, ada yang juga yang tetap. Nah, termasuk yang tetap itu adalah seperti di Muzdalifah, di Mina, termasuk juga sa'i ya, tawaf, sa'i itu masih tetap berlaku. Artinya orang Arab itu tidak, Quraisy itu tidak menghilangkan itu. Nah, tapi ada yang mereka tambahkan ya. Seperti mereka tambahkan itu seperti lafaz-lafaz daripada talbiyah itu mereka tambahkan dengan la syarikan hialak. Jadi kalau talbiyah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, kalau mereka Quraisy itu mereka rubah, mereka masukkan, mereka selipkan kata-kata syirik ya. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, la syarikan illa syarikalak. Nah, tidak ada sekutu kecuali sekutu bagimu. Nah, itu kan tambahan dari mereka. Ya. Dan juga seperti umpamanya kita harus wukuf di Arafah. Nah, kalau mereka itu belum selesai terbit belum terbenam matahari, mereka sudah meninggalkan Muzdalifah dan sebagainya. Demikian halnya dalam ihram umpamanya. Kalau ihram kan biasanya laki-laki itu hanya memakai kain ihram yang tidak berjahit ya, atas dan bawah. Nah, mereka Quraisy ini malah nggak pakai sama sekali, nggak pakai pakaian sama sekali. Gitu. Nah, seperti dalam sejarah. Dan ini kan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka. Nah, adapun di antara yang tetap ya seperti tadi tawaf dan sa'i itu tetap, itu masih berlaku. Nah, sehingga pada zaman Islam kaum Ansar ini merasa bahwa itu peninggalan jahiliyah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna safa wal marwata min syairillah, bahwa Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah, termasuk syiar-syiar atau termasuk manasik yang disyariatkan, maka tidak ada mengapa bagi mereka untuk bertawaf antara sa'i, antara Safa dengan Marwah, meskipun barangkali itu dianggap sebagai warisan daripada kaum jahiliyah. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di surat Al-Baqarah juga akan ada pembahasan tentang haji ya. Nah, insyaallah mungkin masih beberapa ayat yang ke depan. Jadi memang surah Al-Baqarah ini memang
bisa disebut dengan surat paling lengkap ya, berkaitan dengan syariat Islam ya. Di situ ada sejarah, di situ ada tauhid, di situ ada kisah, di situ ada haji, di situ ada puasa, di situ ada zakat, di situ juga ada muamalah, perceraian, di situ adalah utang piutang dan lain sebagainya. Jadi di surah Al-Baqarah lengkap, lengkap ini. Jadi apalagi di juz 2 itu nanti sudah masuk kepada hukum-hukum ya. Nanti kemarin kita sudah bahas tentang sholat ya, arah kiblat itu. Kemudian nanti ada nanti puasa, itu jelas ya. Semua ayat puasa itu ada di Al-Baqarah. Kemudian semua ayat haji itu ada di Al-Baqarah. Hampir semua ayat tentang muamalah, nikah, dan perceraian itu ada di Al-Baqarah. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita juga akan membahas tentang ayat-ayat itu. Jadi amalan umrah itu masuk di dalam amalan haji. Insya Allah nanti kita akan pada saatnya nanti kita akan membahas juga. Ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sadaqallahul azim. Ini ayat ini berkaitan dengan orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan yang hak setelah dijelaskan yang hak itu. Ya, jadi nggak boleh. Seperti yang ada di dalam kaum Yahudi, ya, mereka menyembunyikan tentang berita kenabian Nabi Muhammad. Demikian halnya juga kaum Nasrani, karena di kitab mereka itu ada tentang berita kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menyembunyikan, maka mereka diancam ya dengan hukuman ini. Innalladzina yaktumun, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan ya, dari penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan dan juga petunjuk. Nah, jadi semua yang Allah turunkan kepada para manusia melalui kitab-kitabnya, kemudian orang mencoba menyembunyikan, ya, mimba lima bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami jelaskan apa yang kami turunkan itu di dalam kitab-kitab, ancamannya apa? Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang yang melaknat. Nah, termasuk manusia, termasuk malaikat itu melaknat mereka. Jadi ini sangat sangat besar sekali azabnya, ancamannya bagi orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijam minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu padahal dia tahu, apalagi dalam masalah ilmu agama, kemudian dia itu menyembunyikan ilmu itu, maka dia nanti akan dicambuk bilijami minan nar, dengan cambukan dari neraka, waliyadzubillah. Tentu ilmu ya, kebenaran yang paling utama di dalam hal ini adalah menyembunyikan tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sudah ada dalam kitab-kitab Yahudi dan juga kitab-kitab Nasrani, namun mereka mencoba menyembunyikan. Nah, maka itu mereka diancam dengan hukuman tadi. Min fawaidil ayat anna katmal ilmi min kabairis dzunub. Jadi menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar, ya. Yu'khadzu min tartibil la'nah ala fa'ili. Diambil daripada di mana Allah akan menyediakan hukuman, yaitu laknat. Tentu laknat adalah hukuman yang berat, ya. Jadi laknat itu lebih berat daripada hukuman yang lain. Karena laknat itu ibaratnya menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Ya, la syakka anna hadza min kabairis dzunub. Asani, yang kedua Bapak Ibu, ar-raddu ala apa ini? Annama anzalna. Ini. Annama anzalallahu minal wahyi fa huwa bayyin la ghumuda fihi. Ini. Bahwa yang namanya wahyu yang Allah turunkan itu jelas, bayyin, la ghumuda fihi, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada tidak ada bias, ya, jelas, ya, ada yang jelas yang bersifat mujmal, ada yang bersifat rinci, ya. Jadi wahyu yang Allah turunkan
kepada manusia ini dijelaskan. Ada yang kalau ada itu mujmal maka dijelaskan oleh para nabinya. Ya, jika dia sudah rinci maka bisa dipahami. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi. Bayanu fadlillahi azza wa jalla ala ibadihi bima anzalahu minal bayyinat. Dan ini juga terselip faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar. Maha besar karunia-Nya, maha luas karunia-Nya kepada hamba-hambanya, yaitu di mana dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka petunjuk-petunjuk, ya. Di mana dengan petunjuk ini manusia bisa mengambil jalan yang lurus. Li'anna an-nasa muhtajuna ila hadza. Jadi manusia itu sangat butuh kepada petunjuk ini yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dan juga dibawa oleh para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana jika manusia itu tanpa petunjuk, ya, tanpa petunjuk. Maka mereka akan sesat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia ini dalam kondisi tanpa arah, tanpa tujuan, ya. Tapi Allah kirim kepada mereka petunjuk, baik itu melalui kitab-kitabnya maupun juga melalui rasul-rasulnya. Kemudian faedah lagi, qubhu hadzal kitman alladzi salakahu haula. Ini sangat jelek sekali, sangat buruk sekali perbuatan menyembunyikan ilmu ini, menyembunyikan kebenaran ini. Padahal mereka tahu. Ya, padahal mereka tahu. Artinya sudah dusta. Ketika mereka mengatakan mata kalamna, kami tidak tahu, kami tidak bisa. Nah, padahal di dalam kitab mereka itu ada. Jadi menyembunyikan ilmu itu adalah suatu perbuatan dosa. Ya. Wujubun nasril ilm indal haja ilaihi sawa zahar haja ilaihi. Jadi kewajiban menyebarkan ilmu. Ya. Jadi tentunya ilmu dari para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi, pewaris para nabi. Ya wujubun nasril ilm indal haja ilaihi sawa zaharatul haja bilisanil hal atau bilisanil maqal, ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi ilmu itu disebarkan karena bertanya, karena ditanya. Atau bisa jadi karena hal. Jadi ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Lisanul hal itu artinya, nah, ketika seseorang umpamanya di antara keluarga kita ada yang menyimpang, gitu. Ada yang mungkin mana melakukan adat-adat kebiasaan jahiliyah umpamanya. Nah, itu namanya lisanul maqal. Nah, maaf itu namanya lisanul hal. Nah, saat itu orang yang tahu tentang ilmunya, ya, kita wajib menegur, kita wajib menyampaikan yang hak. Ya, apalagi umpamanya itu masih dalam keluarga kita. Ya. Ada lisanul maqal, ya. Lisanul maqal itu artinya, ya, bicara, pidato dan lain sebagainya ketika ditanya seseorang itu. Poin fawaidul ayat, anal kutub as-samawa kulluha bayan. Ya, dari faedah dari ayat ini diambil faedah bahwa kitab-kitab samawi, ya, seperti kitab Daud, Zabur, Injil, Taurat dan sebagainya, dan Al-Qur'an juga, itu kulluha bayan. Semua itu adalah penjelasan yang hak, penjelasan bagi manusia, ya, selama itu belum dirubah, ya. Jadi kitab Taurat dan Injil itu waktu masih aslinya itu adalah penjelasan, tapi karena sudah melalui proses yang panjang, apalagi orang-orang setelah Nabi Isa itu mencoba untuk merubah dan menambahi daripada kitab Taurat dan Injil ini sehingga tidak lagi orisinil. Meskipun di antaranya ada yang masih orisinil. Tapi Al-Quran, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kemudian an-narju fi bayanil haqqi la kutubil munazzala. Ini juga benar sekali bahwa kebenaran itu, ya, dikembalikan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Anna haulal katimin mal'unun. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini terlaknat. Tadi Allah mengatakan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika la'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kemudian jawazud du'a bil la'na ala katibin ilmi. Ya, jadi terselip pula bahwa ini orang yang menyembunyikan ilmu itu boleh didoai dengan laknat. Ya, karena Allah juga tadi mengatakan ulaika la'anahumullah wa yal'anul la'inun. Nah, terkait dengan doa laknat ini tentu kita tidak sembarangan, ya. Jadi kita tidak boleh begitu ada langsung orang bersalah langsung dilaknat, tidak. Ya, hati-hati dengan kata-kata laknat. Karena ini sangat berbahaya. Umpamanya ada
teman kita yang menyimpang atau ada saudara-saudara kita yang berbuat salah sedikit saja langsung laknat. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi memang ini laknat ini kita harus kita jaga. Tapi kalau memang ada dalilnya yang berkaitan dengan dosa itu ya itu kita ikuti seperti ini tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Ulaika la'anahumullah wa la'anhumu al-la'inun. Ya, dan laknat orang-orang yang melaknat. Kemudian faedah lagi ya izamu katmil ilm haitsu kana min al-kaba'ir wa katmul ilmi yatahaqqaqu indal haja ila bayani bilisanil hal. Ya. Jadi begitu besarnya perkara berkaitan dengan menyembunyikan ilmu itu tadi. Ya. Apalagi itu ketika dibutuhkan. Ya. Ketika dibutuhkan ternyata orang itu menyembunyikan. Ya. Ini ada kisah menarik ya, kisah menarik. Ada sedikit lucunya ya di Jamiah ya di Jamiah Islamiyah itu di Madinah dulu ada syekh ya, ada syekh besar ya yang biasa mengajar di Masjidil Haram. Nah, beliau waktu itu juga staf pengajar juga di kampus. Nah, apa namanya? Saat itu di kampus sedang ujian ya. Ujian biasa reguler gitu ya. Nah, kemudian syekh ini menjadi pengawas. Menjadi pengawas dia. Nah, kemudian ada yang nanya, ya mungkin apa istilah iseng-iseng nanya gitu ya. Apakah syekh betul-betul memberi jawaban apa enggak itu. Jadi itu dalam kondisi ujian sebetulnya ya. Kemudian syekh ini ditanya tentang satu jawaban, tentang satu pertanyaan. Dan saya menjawab. Nah, ini dia. Jadi ada kisah itu sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya itu syekh itu tidak perlu jawab sebetulnya karena ini adalah ujian, bukan pertamaan sesungguhnya. Ya, tapi ya itu terjadi. Jadi syekhnya mungkin mengatakan ini kalau soal ditanya harus saya jawab karena ada ancamannya itu. Ya, jadi pada sebetulnya yang seperti itu tidak mesti harus dijawab karena ini dalam kondisi apa namanya ujian. Ya, ini terjadi ya. Jadi syekhnya itu menjawab apa yang ditanyakan kepadanya, padahal itu adalah soal ujian yang resmi ya. Ya, kemudian setelah itu innal ladzin ya faedah lagi Bapak Ibu, annahu yajibu ala man qala qaulan batila summa tabayyana lahu butlanuhu ay bainahu linnas. Nah, ini bahwa barang siapa yang apa namanya dulunya dia mengatakan suatu perkataan batil ya, kemudian setelah itu dia apa namanya nampak baginya kebalikannya, artinya nampak baginya bahwa apa yang diucapkan itu salah dan batil, maka wajib dia menjelaskan ya bahwasanya yang dulu itu adalah batal ya. Nah, kecuali jika itu persoalan ijtihad ya. Kalau persoalan ijtihad itu lain lagi karena ijtihad itu kan bisa jadi yang dulu itu benar, bisa jadi yang sekarang ini adalah salah ya. Tapi kalau memang tidak ada ijtihad dalam hal itu, maka dia harus menjelaskan ya. Nah, jadi kalau itu dalam medannya dan konteksnya ijtihad, itu para ulama tidak perlu dia mengatakan bahwa menurut saya dulu itu salah dia ya, karena bisa jadi yang dulu itu adalah benar. Nah, itu dalam kondisi dalam konteks ijtihad ya. Tapi jika sesuatu itu benar-benar bukan dalam konteks ijtihad, tapi benar-benar melawan teks, melawan nas, maka dia menjelaskan bahwa ucapan dahulunya itu adalah salah. Illal ladzina tabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Nah, ini coba Bapak Ibu kita telaah ayat ini sangat luar biasa. Tadi sebelumnya ini ada laknat, ayatnya keras, gitu. Keras sekali ayatnya, melaknat dan sebagainya. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala istisna ya, pengecualian. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang taubat. Masya Allah. Wa aslahu dan memperbaiki, wa bayaru dan menjelaskan. Ya, menjelaskan kesalahannya. Faulaika atubu alaihim kata Allah. Mereka itulah yang saya terima taubatnya kata Allah. Wa ana tawwabur rahim. Dan saya adalah maha pengampun
dan lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya, tadi ayatnya keras, laknat, dikutuk dan sebagainya. Tapi setelah itu taubat. Asalkan dia taubat. Illallazina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, ini tentu taubat bukan sembarang taubat. Ada anunya, ada syaratnya di sini. Wa aslahu, memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan. Nah, jadi kalau belum taubat saja tapi enggak memperbaiki atau tidak menjelaskan, belum sempurna. Ya, jadi taubat kemudian memperbaiki artinya mengambil kebalikannya dan menjelaskan kesalahan yang lalu. Maka itulah orang yang diterima taubatnya. Wa aslahu amalahu bayyanu. Ya. Fa ulaika atubu alaihim, kata Allah. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahim. Dan saya adalah Maha Pengampun, ya, Maha Penerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Ya. Minal fawaidil ayah. Ini faidahnya, ya, sangat bagus ayat ini. Pertama, anna taubatal katimin lil ilmi la takunu illa bil bayan. Ini dia, wal islah. Bahwa taubatnya orang yang menyembunyikan ilmu tadi, menyembunyikan kebenaran tadi, itu tidak terlaksana, tidak tercapai kecuali dua hal, al-bayan wal islah. Menjelaskan dan memperbaiki dirinya. Tadi Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya. At-taubatu hiya ar-ruju'. Ya. At-taubatu, ya, as-salatu ar-ruju' amma hasala minal kitman. Taubat. Jadi berhenti dari apa perbuatan sebelumnya. Al-islah ma fara bi kitmanihim. Al-islah artinya memperbaiki dengan apa yang rusak daripada perbuatan sebelumnya. As-salis bayanul haqqatal bayan. Menjelaskan yang benar dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Min faidil ayat anna kulla zambin, ini juga faedah yang sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu, bahwa semua dosa, bagaimanapun besarnya dosa itu, selama itu orang masih bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, itu selama di dunia, ya. Selama taubat itu ada kesempatan. Wa inna izam iza tabal insanu minnu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alaihi. Ya. Innal ladzina qul ya ibadiyal ladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kan ada ayatnya itu. Wahai manusia yang sudah putus asa karena saking banyaknya dosa, kata Allah. Janganlah sekali-kali putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan menerima semua taubat kalian. Ya, jadi ini betul berita gembira sebetulnya. Ya, khususnya, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa besar, ya, khususnya bagi orang yang selama ini barangkali, ya, selalu melakukan dosa besar, ya, sholatnya masih bolong-bolong, kemudian masih sering tidak puasa dan sebagainya. Nah, ini kesempatan, ya, segeralah bertaubat, karena taubat itu masih terbuka selama belum garger. Garger tidak menjelang ajal, sudah tanda 90% ajal, itu baru nggak ada lagi taubat. Ya, seperti Firaun, ya, ketika dia sudah berada di ujung tanduk, sudah berada di tengah laut, sebentar lagi tenggelam, baru taubat, itu tidak ada. Karena dia betul saat itu sudah pasti dia akan mati. Ya, saat mati. Nah, saat itu tidak ada taubat. Ya, taubat ya sekarang ini. Ya, sekarang ini. Ya, belum garger, ya, belum garger. Belum nazak istilahnya. Ya, kalau sudah menjelang nazak itu tidak ada. Nah, itu dikuatkan dalam firman Allah surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahala tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum
'adzaban alima wal iyadzu billah. Ya, bukanlah ya, taubat itu hanya bagi orang yang melakukan suatu kesalahan kemudian dia segera bertaubat. Tsumma yatubuna min qarib. Segera. Maka itulah orang-orang yang diterima taubatnya kata Allah. Itu surat An-Nisa. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu bukanlah bagi orang yang melakukan satu dosa. Bukan satu dosa, dua, tiga dosa. Sampai dia menjelang ajal. Hatta iza hada adahumul maut qala inni tubtulah. Sampai dia menjelang ajal. Artinya sudah gargar. Sudah hampir naza. Sudah yakin betul. Sudah 90% sudah naza. Baru ini tubtulan. Baru dia berkata saya taubat sekarang. Tidak. Walalladzina yamutunahum kufar, dan juga orang yang meninggal dalam keadaan kufur itu tidak ada taubat, tidak ada taubat. Kufar, ulaika atadna lahum azaban alima, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang kami sediakan azabnya. Ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, kasratu taubatillah. Nah, jadi taubat itu artinya sighatul mubalaghah, artinya maha pengampun, berarti sangat banyak sekali. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, melebihi manusia. Ya, jadi mungkin di antara kita banyak orang yang pemaaf, ya. Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu. Wa qasartu ma yatub alaihim liqauli wa ana at-tawwabur rahim. At-taubatu hiya ar-ruju' ila Allah min ma'siyati ila ta'ati. Taubat itu adalah kembali kepada Allah dari maksiatnya menuju kepada ketaatan kepada Allah. Contohnya, fayarji minasyirik ila at-tauhid. Dia meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Wa minaz-zina ila al-ifaf. Ya, taubat dari perzinaan menuju iffah. Ibaratnya menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Wa minal istikbari ila dzul. Ya, dia meninggalkan istikbar. Istikbar itu artinya angkuh dan sombong menuju rasa tawadu dan ketundukan di hadapan Allah. Wa min kulli ma'siyatin ila ma yuqabiluha, dan meninggalkan maksiat menuju kebalikannya yaitu ketaatan. Wa syurutuha khamsah. Ya, syurutuha khamsah seperti kata para ulama. Yang pertama al-ikhlas. Ini syarat taubat ini barangkali bisa kita bisa kita renungkan, bisa kita hafalkan, bisa kita laksanakan, bisa kita catat. Al-ikhlas itu syarat taubat. Al-ikhlas. An-nadam ala dzam, ya. An-nadam itu artinya menyesali perbuatan yang lalu. Wal iqla' anil hal, artinya stop total, al-iqla'. Jadi berhenti total. Wal azmu ala alla ya'ud, dan berketetapan hati untuk tidak mengulang. Nah, kan? Wa antakuna taubatu fi waqtin tuqbal minhu, dan taubat itu terjadi saat waktu diterima. Nah, jadi 5. Al-ikhlas, an-nadam, jadi ikhlas, menyesali, berhenti total, berketetapan itu untuk tidak mengulang, dan kelima waktunya pada saat waktu mustajab, waktu makbul taubat. Ya, waktu makbul. Jadi ada waktu tidak makbul nanti. Nah, asyartu awal ikhlas kita jelaskan. Ikhlas itu bagaimana? Majara yakuna qasdu atau ridallah, betul-betul dia taubat itu karena ridallah, ya, mengharap ridha Allah, bukan karena disebut orang ahli taubat, tidak, dan juga berharap pahala dari akhirat. Wa alla yahmiluhu ala taubati khaufu makhluq, dan jangan sampai taubatnya itu motifnya atau sebabnya adalah takut makhluk, bukan. Au raja makhluk, atau berharap dari makhluk, au ulu martabatihi, atau supaya tinggi derajatnya, dan lain sebagainya. Intinya taubat itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena makhluknya. Nah, itu ikhlas. Ats-tsani an-nadam, ini dia. Menyesali ala ma jara minadz dzambi, menyesali perbuatan yang selampau dari dosa. Makna nadam ayatahassar al-insan an-nawaqa minhu azab. Jadi ya, menyesal seorang itu sangat menyesal, sangat bersedih, ya. Sangat menyesal manusia itu setelah berbuat dosa. Jadi al-ikhlas, kemudian an-nadam, ya, menyesal. Al-iqla' anil ma'siyah maksudnya adalah termasuk dalam kategori ini adalah ya lebih ada hukukul ibad ilaihim. Li'anna man lam yu'addil haqqa ilal ibadi fa innahu lam yuqla'. Ini
termasuk dalam kategori al-iqla' anil maksiyah, berhenti dari maksiat itu adalah yang berkaitan dengan haknya makhluk. Apa haknya makhluk itu? Ya kalau orang pernah mengambil haknya makhluk, haknya sesama, ya dikembalikan. Ya dikembalikan. Li'anna man lam yu'addil haq ilal ibadi falam yuqli. Ya, falam yuqli. Jadi orang yang belum mengembalikan haknya saudaranya itu belum disebut dengan taubat. Ya, jadi umpamanya ada orang tuh pernah mencuri seharta saudaranya. Nah, pun dia taubat. Nah, dia disebut taubat kalau dia mengembalikan itu baru disebut taubat. Ya, kalau tidak ya tidak. Dan itu berkaitan dengan hak. Kalau haknya Allah mungkin selesai. Ya, karena Allah Maha Pengampun. Ya, kalau haknya makhluk, haknya manusia kan tidak. Kecuali kalau dimintai. Ya, itu. Ini penting sekali. Jadi memang ini sangat berbahaya sekali kalau orang itu mengambil haknya orang lain. Ya, ketika dia taubat, ya kalau masih ada di situ haknya ya dikembalikan. Kalau memang dia taubat. Jadi ini termasuk al-iqla'. Jadi mengembalikan. Kalau haknya Allah ya mungkin Allah Maha Pengampun, tapi haknya makhluk belum tentu. Nah, maka ya dikembalikan. Nah, kalau dia sudah meninggal, ya ahli warisnya. Ya, kalau dalam kaitan kalau hak itu dalam bukan bentuk materi, tapi bentuk seperti ghibah, seperti mencaci maki dan sebagainya, sekarang baru taubat, ya digandeng mendoakan, ya mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Ya, jadi umpamanya di antara kita ya mungkin pernah terjadi cekcok ya dengan temannya, teman kantornya, teman apanya gitu kan. Kemudian karena biasanya kan kalau orang itu ada cekcok itu kan biasanya sangat gampang meluncur kata-kata ya, kata-kata yang menghinakan, kata-kata yang barangkali kalau didengar saudaranya itu ya tidak suka kan gitu. Nah, istilahnya gibalah istilahnya. Auzubillah begini dan begitu kan. Nah, apalagi kalau itu tuduhan. Nah, tiba-tiba nggak beberapa lama temannya itu meninggal. Nah, meninggal dia. Tidak sempat minta maaf. Padahal ini kan haknya orang gitu ya. Nah, maka kata para ulama, kalau yang bersangkutan sudah meninggal, sementara kita masih punya utang dosa pada dia itu, maka kata para ulama mengatakan selalu minta ampun kepadanya. Jadi mintakan ampun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan mendengarkan ya permohonan ampun kita untuk dia, kemudian disampaikan kepadanya. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau orang sudah meninggal, kalau berkaitan dengan hak materi kan ada ahli waris. Ya, semuanya kita punya utang. Ya, orang sudah meninggal, berarti kan ya saya datang ini saya punya utang kembali. Ada ahli warisnya. Nah, tapi kalau utang dosa ini yang sulit ya, utang perasaan, utang dosa dan sebagainya kan itu hanya yang bersangkutan saja yang menyelesaikan. Nah, maka kata para ulama, salah satu solusinya adalah supaya kita ini tidak terlalu merasa salah ya, karena teman kita sudah meninggal, yaitu mendoakan dia. Ada hadis yang menyebut kafaratu man tahu antastaghfira lahu ya. Sesungguhnya penebus dosa ghibah dari orang yang pernah kamu cederai, yang pernah kamu gibahi, dengan engkau selalu mintakan ampun untuknya. Jadi kafaratu ma tahu antastaghfira lahu. Nah, atau mungkin kalau tidak istighfar mungkin bisa saja disedekahkan ya, pahalanya untuk dia itu ya. Bisa insya Allah. Itu karena sedekah itu termasuk jariah ya, termasuk pahala yang bersambung. Ya, bisa saja itu dilakukan ya. Nah, termasuk misalnya ya mungkin di antara kita ada dulu pernah durhaka ya kepada orang tua kan. Nah, kemudian dia tinggal jauh dari orang tuanya. Ini saya kira sering ya terjadi. Ada si fulan waktu dia masih kecil barangkali waktu SMA, waktu masih kuliah itu durhaka kepada orang tuanya. Nah, ternyata dia setelah dia menikah sudah hidup normal, tinggal jauh dari orang tuanya kan. Nah, ternyata orang tuanya meninggal.
dia masih di tempat jauh, tidak menyaksikan orang tua meninggal. Nah, gimana caranya? Sementara dia sudah tidak ada. Ya, selain mendoakan, ya mendoakan Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa juga dengan cara bersedekah tapi atas nama orang tua. Bisa itu sedekah, ya sedekah. Biasanya dilakukan oleh banyak orang-orang, itu baru sadar dia. Ketika dia masih kecil, masih SMA, ya mungkin masih nakal-nakalnya itu durhaka kepada orang tua. Kemudian dia tinggal di tempat jauh, tugas di tempat jauh, nggak sempat bolak-balik tiap hari. Orang tuanya sakit, meninggal orang tuanya, tidak sempat minta maaf. Nah, maka dilakukan adalah ya itu tadi doa, dan juga bisa sedekah, ya sedekah atas nama orang tua. Itu tentu dosa pada orang tua, dosa yang sangat besar. Kemudian syarat yang keempat, taubat itu adalah ayya'zam ala ya'ud. Berketetapan hati untuk tidak kembali, tidak mengulang. Fa'in lam ya'zam fala taubata. Jika dia tidak berketetapan hati, maka tidak taubatnya. Walaysa minasyarti alla ya'uda fa idza sahatit taubah. Ya, summa 'ada ila dzambi lam tabtu taubatul ula. Lakinna yahtaju ila tajdid taubah. Ya. Jika orang sudah berketetapan hati untuk dia kembali, ternyata dilakukan lagi. Ya, apakah taubatnya sah? Ya sah, tetap sah. Tapi harus dikembali lagi, memperbarui lagi. Summa ada ila zambi lam tabtul taubatul ula lakinnahu yahtaju ila tajdid taubah. Tapi dia harus mengulang kembali, memperbaiki lagi taubatnya. Itulah manusia, karena syaitan ini selalu menggoda. Antak atau batu fil waqti ladzi tuqbal, ini dia. Bahwa taubat itu terjadi pada saat ya waktu diterima. Karena ada taubat waktu tidak diterima. Yakni antakuna fi waqti qabulit taubah, yaitu terjadi pada saat diterimanya taubat. Wadhalika, nah, kapan waktu diterima taubat itu? Antakuna qabla huduril maut. Jadi waktu taubat ditolak itu ada dua. Waktu ditolaknya taubat itu ada dua. Ada waktu personal, ada waktu umum. Nah, waktu personal itu ya ketika orang itu menjelang garger, menjelang hadarul maut, menjelang kematian. Ya, masih hidup tapi menjelang kematian. Ibaratnya perut itu sudah ibaratnya telur di ujung tanduk. Jadi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya keluar. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi taubat. Ya. Ini waktu pertama. Jadi antakuna qabla gargar, qabla huduri al-maut. Yang kedua, qabla tulu'i syams. Nah, ini adalah waktu umum. Nah, jadi nanti menjelang hari kiamat, Bapak Ibu, matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Matahari terbalik. Terus sekarang kan terbit dari sebelah timur. Nanti ketika menjelang hari kiamat itu matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Nah, saat itu orang sudah mau tobat sudah tidak ada. Jadi ada secara personality, ada secara umum. Ya, jadi secara personality itu menjelang orang maiti. Ya, tadi kan ada ayatnya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadar ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Ini secara personality. Jadi setiap orang ini bukanlah taubat itu atau taubat itu tidak akan diterima bagi orang yang melakukan suatu dosa sampai menjelang ajal. Nah, baru dia mengatakan ini tubutulan. Ya, seperti Firaun kan menjelang ajal, belum mati, tapi sudah mati, sudah ibaratnya mati dia. Karena sudah telur di ujung tanduk. Ya. Nah, baru dia mengatakan anak tubutulan. Enggak. Pada saat itu sudah tidak ada lagi waktunya. Yang kedua, ketika matahari terbit di sebelah barat, seperti firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. La tanfa'ul hijratu hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini dia. Tidak pernah berhenti hijrah, artinya beralih dari baik, beralih dari keburukan, ya. Tidak pernah berhenti hijrah sampai berhentinya taubat.
dan tidak berhenti taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama itu pula taubat itu masih terbuka. Ini secara umum. Ya. Kalau tadi secara personality ketika menjelang ajal. Jadi seperti diceritakan dalam hadis ya, ini berkaitan dengan masa depan ya, berkaitan dengan apa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat. Di mana pada saat itu semua, jadi menjelang kiamat itu nanti semua yang ada dalam hatinya keimanan, meskipun hanya seberat zarrah, ya, miskal zarrah min iman, ya, meskipun hanya seberat semut kecil atau biji sawi, ya, itu akan diambil oleh angin, akan ditarik oleh angin yang bertiup. Jadi semua orang yang di dalam hatinya itu masih ada keimanan, oleh angin itu ditarik, diisap, dibawa ke sebuah tempat, ya entah di mana, ya menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat itu yang tersisa di dunia ini hanya orang-orang jahat, hanya orang-orang yang tidak beriman, hanya orang-orang yang kafir. Nah, saat itulah mereka nanti mau mencari Tuhan, mencari orang-orang saleh, mencari penyuluh-penyuluh dakwah, mencari orang-orang yang bisa mengajak mereka taubat, tapi saat itu sudah tidak ada lagi. Nah, saat itu nanti matahari terbit dari sebelah barat. Nah, saat itulah kiamat. Saat itulah kiamat. Jadi saat kiamat ini tidak akan terjadi sampai satu dunia ini semuanya kafir. Semuanya kafir. Tidak tanpa kecuali. Karena orang-orang yang punya keimanan, orang-orang yang punya keimanan sudah ditarik oleh angin tadi. Nah, baru nanti yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Nah, saat itu baru mereka baru taubat tapi sudah tidak ada lagi. Ini namanya waktu umum ya. Waktu tidak diterimanya taubat secara umum. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit. Hal tasihhu taubatu min zambin ma'al israri ala ghairihi. Nah, ini dia. Ini bagus sekali pertanyaan. Jadi, apakah taubat itu sah dari sebuah dosa, tetapi dosa yang lain dia masih melakukan? Nah, umpamanya dia punya dua kebiasaan buruk. Ya. Pertama, dia taruhlah sering umpamanya tidak sholat. Yang kedua, dia juga malas mengeluarkan zakat. Ya, ini kan dosa itu. Ya. Nah, apakah taubatnya itu sah? Dianggap dia bertaubat ketika dia sudah meninggalkan kebiasaan buruk yang pertama. Jadi dia taubat dari malas sholat. Dia sudah sholat sekarang ini. Tapi yang satunya tidak. Nah, jadi dia kalau dari sholat, Masya Allah, sudah rajin sholat. Tapi satunya belum. Nah, itu maksudnya. Jadi satunya dia masih tentang zakat, dia masih malah mengeluarkan zakat. Nah, apakah taubatnya dia dari sholat itu, dari malas sholat itu sah? Nah, sementara di yang lainnya tidak itu. Nah, ini kan maksiat itu kan banyak ya gitu ya. Nah, bisa saja orang itu kan taubatnya kan sedikit demi sedikit ya, nggak langsung full itu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, il ulama'i fi hada salah satu aqwal. Dalam perkara semacam ini, para ulama terbagi 3 pendapat. Pertama, tasih, sah itu. Dia disebut dengan taubat, ya meskipun hanya sedikit, ya taubat, ya sah. Wasani la annaha, wasani tasihhu in kana zambu min ghairi jins. Ya. Dia mengatakan taubatnya sah, ya dia disebut dengan taubat jika dosanya yang lain itu adalah bukan dari yang lain, artinya bukan dari satu jenis. Ya, jadi khusus dari taubat ini ya dia betul taubat, tapi yang saja tidak. Nah, jadi ini jalan tengah. Ya, kalau yang pertama tadi ya sah semuanya, jadi dia disebut taubat meskipun yang lain masih berbuat. Ya. Yang kedua sah dari yang ditaubati tadi. Yang ketiga la tasih. Yang ketiga, la tasih. Jadi tidak disebut dengan taubat. Meskipun dia sudah taubat dari satu dosa. Nah, wasahi annaha tasih min zambi ma'al isra'i ala ghairihi. Jadi yang benar adalah pertama yang kedua.
dia disebut taubat. Betul. Tapi taubat dari yang dosa itu tadi, ya. Lakin la yastahiqu ismat taibin ala sabil itlaq. Tapi dia tidak bisa disebut dengan ahli taubat secara mutlak. Ya, jadi dia taubat dari dosa itu ya benar. Tapi apakah dia disebut dengan taubat secara mutlak? Tidak. Karena dia masih melakukan, ya kan? Masih melakukan dosa yang lain. Ya, ya karena memang maksiat itu kan banyak. Ya, kan dosa itu masalah. Misalnya zalika iza taba rajul min az-zina lakinnahu yatatabba'u an-nisa bin nazar. Jadi orang itu taubat dari zina, sudah enggak zina lagi. Tapi dia masih sering tolak-tolak, kan? Masih melihat yang diharamkan. Fa inna taubata min az-zina tasih. Taubatnya dia dari zina sah alal qaulir rajih. Tetapi la yastahiqu wasfat taib ala sabil itlaq. Tapi dia tidak disebut dengan ahli taubat secara mutlak. Ya. Iza taba min az-zina ma'al israri ala riba fa inna tasih. Umpamanya dia taubat dari zina, tapi dia masih melakukan dosa lain, yaitu riba umpamanya. Maka kita katakan dia taubatnya dari zina sah, tapi dari riba tidak. Li'anna riba laysa min jinsihi. Nah, jadi yang baik yang benar adalah jalan tengah tadi. Ya, dia dari taubat dari dosa tertentu ya, tapi dari dosa lain ya tidak. Tapi dia tidak disebut dengan ahli taubat secara mutlak, ya, karena dia masih melakukan dosa yang lain. Izamul kitman di Allah zakara li najatihi min hadzal la'na salatu syurut. Ya. Ini tadi sudah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan orang diterima taubatnya dari menyembunyikan ilmu tadi, ya. Itu dari 3 syarat. Itu menandakan bahwa dosa menyembunyikan kebenaran itu sangat benar, sangat besar sekali. Min fawaidil ayat izamul ilm. Ilmu al-ilm. Jadi tingginya masalah ilmu ini. Jadi ilmu itu sangat mulia. Ya, wa annahu hamlun saqil. Jadi amanah yang sangat berat. Wa ib'un azim, beban yang sangat berat. Ya. Man hammalahu Allah Subhanahu wa taala iya. Wa annal insana ala khatar idza lam yakum biwajibihi minal bayan. Karena manusia yang mengerti ini sangat berat, ya, amanah ilmu ini jika dia tidak menjelaskan. Ya. Jadi masalah ilmu sangat berat. Ya. Jadi maka fadilahnya juga sangat tinggi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu memuji orang ahli ilmu. Seperti firman-Nya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang berilmu. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Tentu di sini ilmu yang utama adalah ilmu syariat. Ya, jadi Allah memuji. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya orang berilmulah yang merasakan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis Nabi juga banyak sekali yang memuji tentang ilmu. Seperti sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia orang itu akan dijadikan orang ahli ilmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa fadlul alimi ala jahili kafadlillahi ala sa'ir makhlukati. Jadi kemuliaan antara orang berilmu dan orang tidak berilmu ibaratnya kemuliaan antara Allah dengan makhluknya. Luar biasa. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang berilmu itu dan mengamalkan ilmunya akan didoakan oleh para malaikat. Didoakan sampai ikan-ikan di balik bebatuan yang ada di hutan, yang ada di lautan yang sangat luas itu mendoakan untuk para ahli ilmu. Ini luar biasa. Maka kemudian yang terakhir kata para ulama, alimun wahid asyaddu ala iblis min alfi abid. Ini perkataan ulama. Ya, bukan dari Nabi, tapi perkataannya bagus, ya. Ada bahwa satu orang alim itu lebih ditakuti, lebih berat
bagi iblis dari 1000 ahli ibadah. Jadi satu alim, ya, ini perkataan sahabatnya bukan dari Nabi. Satu alim lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Karena alimun yanfa'u li nafsi wa li ghairi. Karena alim itu adalah berilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Ya. Dengan berilmu orang mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Dengan berilmu orang tahu mana mana fardu, mana sunnah, mana wajib, mana rukun dan lain sebagainya. Dengan berilmu orang tahu, oh ini dari Rasulullah, ini bukan dan sebagainya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Maka oleh karena itu marilah kita senantiasa belajar sehingga kita ini ala basirah, ya. Beribadah itu ala basirah. Jadi beribadah dengan berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang tetap taat beribadah dan tetap konsisten istiqamah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma la tada'na la zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la dainan illa addaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa addaitaha lana ya qayyum ya aziz innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.